ketika mencari tentang produk kita itu, nah website produk kita itu berada di ranking pertama dari mesin pencarian, terutama Google karena Google paling banyak dipakai. Nah, karena Google itu merupakan mesin pencarian yang nomor satu dominan dipakai di seluruh dunia. Nih, menurut Internet Life Statistic, nah lebih dari 6 miliar orang itu pakai Google, dan perharinya itu orang yang pakai Google itu yang search apapun anything itu sampai 2,19 miliar orang. Berarti berapa banyaknya ya? Mungkin berapa persen dari populasi dunia gitu. Oke. Nah, jika dibandingkan dengan mesin pencarian lain, secara overall Google menguasai 76% traffic yang berasal dari pencarian internet user. Karena Google itu yang paling ringan yang paling ringan dibanding yang lainnya nih. 76% Google, 15% bau itu ada di Cina, karena di Cina kan nggak boleh pakai Google ya. Nah, ada Bing, ada Yahoo, ada Yandex, bahkan Mozilla pun nggak ada di sini. Oke. Nah, ini Google Drive itu yang pakai Google Drive itu yang nyimpen datanya di Google Drive itu sampai 96%. Nah, diikuti oleh Yahoo. Ya karena Google itu kan si toolsnya banyak ya. Jadi email itu bisa nyambung ke Google Drive, Google Meet, macam-macam gitu. Jadi mungkin itu yang sehingga banyak orang yang pakai. Oke. Nah, dan 93% pengalaman pembeli itu ya itu tadi ya. Jadi saat ini dengan adanya media internet, dengan adanya media internet, customer journey dalam mencari dan memutuskan membeli brand itu ada tiga jenis. Yang pertama ada web roaming. Web roaming itu orang biasa, itu orang-orang yang mungkin belum terlalu percaya dengan belanja online atau membeli barang-barang yang sifatnya lux atau harganya mahal. Jadi biasanya orang-orang itu akan mencari barang yang dibeli melalui internet, karena dengan kemudahan internet kita bisa membandingkan ya harga produk dari toko satu ke toko lainnya atau e-commerce satu dengan e-commerce lainnya. Nah, tapi beli barangnya itu langsung ke tokonya, toko secara fisik, karena pengen tahu nih secara fisik produk. Orang-orang yang kayak saya biasanya itu showroomnya. Ada orang-orang yang nyari barangnya itu, nyari riset produknya itu di toko asli, di toko fisik gitu. Misalkan saya mau beli baju gitu di toko fisik, tapi akhirnya belinya malah di toko online, di e-commerce. Kenapa? Karena mempertimbangkan cashback dan diskon-diskon yang ada di toko e-commerce itu biasanya berbeda dengan di toko fisik. Kayak gitu. Nah, karena lebih murah. Ada lagi dengan omnichannel. Nah, omnichannel itu apa? Yaitu penggabungan customer experience online dan offline. Contohnya apa? Contohnya adalah yang dilakukan oleh Amazon dengan membuka Amazon Go. Oke, kita buka Amazon Go itu seperti apa? Wait ya. Amazon Go. YouTube. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Maaf Bu, share screen-nya masih di Google Search. Amazon Go. Share screen-nya belum berubah. Apa? Share screen-nya belum terlihat. Iya, belum. Put away your
your phone Wait ya. and start shopping. It's really that simple. Share screen-nya belum kelihatan ya? Oke, wait. Oke, udah kelihatan belum? Udah Bu, udah. Oke. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like? Walk into a store, grab what you want, and just go. What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Oke, jadi yang namanya omnichannel itu, oke, stop share. Oke, Selama campaign ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk mendaftar kuliah. Oke, sorry, ini suara siapa yang belum di-mute ya? Dan sebagainya. Sorry. Yang itu banyak dokumennya ditulis dengan bahasa Inggris. Versi gratis Grammarly dapat memberikan Oke. kita perbaikan Wait, ejaan bentar atau ya. bahasa. Kita juga bisa menentukan tujuan penulisan kita untuk sekolah, bisnis, atau apapun itu. Untuk mendapatkan fitur advance agar kita bisa proofreading Oke, wait. Oke. Nah, omnichannel itu seperti itu. Jadi menggabungkan experience customer online dan offline, di mana di situ kan pakai deep learning, machine juga pakai AI dalam apa? Dalam payment system mereka. Oke, balik lagi. Nah, kalau di Indonesia ada nggak? Ada sebenarnya. Kalau kalian buka GrabFood itu kan ada ya. Kamu bisa beli produk GrabFood itu secara online lewat aplikasinya, tapi bisa ngambil di store-nya. Nah, itu salah satu bentuk juga itu salah satu bentuk customer experience omnichannel. Nah, nanti omnichannel itu akan berkembang seperti nanti kalau misalkan mungkin Grab dalam tahun ini atau next year, nanti kalau misalkan mau mau rent a car atau rental car itu nggak akan menghubungi telepon WA gitu, mau rental car nggak. Jadi mobilnya itu akan disimpan di tempat-tempat strategis atau parking area. Nanti di situ akan disediakan apa? Akan disediakan kayak QR code atau misalkan kayak tap car, di mana kita bisa nge-tap kartu kredit kita atau misalkan nge-tap e-money kita untuk rent a car di situ. Kayak gitu sih. Mungkin itu yang akan di iniin oleh Grab. Nah, sebenarnya untuk di payment system untuk omnichannel ini udah berkembang. Misalkan saat kita beli beberapa produk itu kita sekarang bisa pembayarannya pakai QRIS kan. Itu salah satu juga sebenarnya
untuk omnichannel. Oke, next. Nah, SEO topik. Nah, SEO topik itu berkaitan dengan apa? Analisis SEO, arsitektur website, konten, backlinks-nya seperti apa, keyword ranking, on page optimization, off page optimization. Oke, nanti kita akan bahas di. Nah, teknik-tekniknya seperti ini. Ada SEO auditnya, ada technical SEO-nya, SEO project-nya. Bagaimana kita bisa, karena seorang SEO itu nggak cuma harus bisa merangkai kata atau harus bisa cari-cari keyword yang tepat, enggak juga. Karena rata-rata ketika kita menulis sebuah artikel di blog, kita kan membutuhkan yang namanya image dan lain-lain. Nah, SEO project itu fungsinya apa? Karena kalau dalam digital marketing division itu banyak departemennya, ada SEO, ada juga nanti ada konten, terus juga ada reportingnya, ada bagian reportingnya, terus juga ada bagian digital grafisnya. Nah, seorang SEO project itu harus bisa mendelegate, misalkan grafisnya nanti bukan kalian yang ngerjain, tapi ada departemen digital grafisnya. Terus konten, secara konten kalian itu nanti kalau misalkan SEO itu kalian nggak nulis artikelnya, yang nulis artikelnya itu orang konten. Nah, kalian apa? Bikin misalkan bikin kalender, di mana kalendernya itu memuat bulan ini tuh temanya misalkan kalau Ramadan Karim. Nah, tanggal 1 itu misalkan harus ada konten apa aja, misalkan konten blog tentang apa-apa, keywordnya apa. Nah, kalian buat itu, seorang SEO manager itu buat itu. Untuk konten nanti ke artikelnya nanti orang konten yang buat. Nah, kalian tugasnya apa? Cuma review apakah sudah sesuai dengan mainframe atau kalender yang kamu buat, dan keyword-keyword yang kamu tetapkan itu dipakai tidak di dalam konten tersebut. Dan juga kamu harus membuat mainframe digital graphics, grafik apa yang dibutuhkan dalam sebuah artikel tersebut. Nah, tugasnya SEO manager itu mereview dan membuat kalender. Oke. Nah, Google SEO Rank Factors itu ada 3. Ada kontennya, ada backlinks-nya, ada page experience-nya. Nah, page experience terkait dengan apa? Dengan lebih ke berapa banyak sih dari hasil SEO konten itu orang yang akhirnya mencari produk atau mencari perusahaan tersebut lewat organik. Oke. Nah, untuk berhasil mengelola SEO, workflow-nya seperti apa? Identify. Nah, identify sebenarnya target market kamu itu, misalkan kalau dulu saya pernah kerja di salah satu supermarket asuransi. Kenapa disebutnya supermarket asuransi? Karena kita bisa beli asuransi secara online dan dihadirkan produk-produk berbagai asuransi gitulah. Nah, biasanya kan beli asuransi itu lewat agent cuma jual satu produk aja. Nah, dengan adanya supermarket asuransi kita bisa membedakan sebenarnya benefit antar asuransi itu apa dan harganya apa yang membedakan. Nah, kita harus identify. Nah, asuransi itu salah satu produk keuangan yang secara target market penetrasinya sangat rendah dibanding produk keuangan yang lain seperti tabungan, seperti bahkan saham, kripto dan lain-lain. Itu benar-benar kayak mungkin 5% dari seluruh penduduk Indonesia. Mereka 280 juta, cuma mungkin sekitar 1-2% orang yang membeli asuransi. Nah, identify lagi orang yang beli asuransi itu kebanyakan apa? Kebanyakan misalkan orang yang secara sosial ekonominya tinggi, ses A lah, B, A+. Kenapa? Karena produk asuransi ini produk yang bukan produk primer lah. Oke, bisa disebut bukan produk primer. Oke, produk penunjang. Terus orang yang berpendidikan cenderung tinggi. Kenapa? Karena produk asuransi itu memang harus kita yang mengerti manfaatnya seperti apa. Apa yang membedakan misalkan produk asuransi kesehatan dan asuransi
kesehatan plus investasi, itu beda lagi produknya. Oke, terus kebanyakan apa? Kebanyakan pekerja, kebanyakan pengusaha. Terus orang yang mengenal resiko yang terpapar dari dirinya itu apa. Nah, orang-orang yang sedikit kritis. Nah, dengan hal itu berarti kita harus menyajikan pengulasan produk secara menyeluruh, tapi tidak soft selling gitu. Oke. Kita harus identify dulu target market kita siapa. Berdasarkan apa? Psikografis, demografis, geografis. Nah, apa tuh psikografis, demografis, dan geografis? Psikografis apa? Demografis itu berkutat pada jenis kelamin, perempuan atau laki-laki, umur berapa, pekerjaannya apa. Terus apa? Ya itulah, lebih ke kayak gitu. Gender yang umur, occupation atau pekerjaan kayak gitu. Nah, psikografis lebih detail lagi. Psikografis terkait dengan psikologi orang. Misalkan yang tadi ya, asuransi, berarti laki-laki. Kebanyakan yang beli asuransi siapa? Sebenarnya yang kebanyakan beli asuransi adalah laki-laki. Laki-laki umur matang sekitar 25 sampai 45 tahun. Terus pekerjaan, secara psikologis dia kritis, terus juga tahu tentang resiko-resiko yang terpapar dari hidupnya, terus juga kebanyakan berpendidikan tinggi kayak gitu-gitu terkait dengan psikologis orangnya. Terus berlatar belakang memang banyaknya yang kerja di bidang keuangan gitu. Oke. Terus geografis adalah tempat di mana target market kita tinggal. Misalkan kebanyakan orang yang beli asuransi itu hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar ada, terus ya kota-kota besar lah. Oke. Nah, kita harus identify dulu berdasarkan psikografis, demografis, dan geografis. Terus kita build-nya kita bikin kalender dari kalender dari kira-kira apa sih konten yang kita mau bikin dalam sebulan dalam sebulan per harinya. Misalkan per harinya itu harus ada 3 artikel yang harus dibuat. Oke, artikel pertama itu misalkan judulnya apa, terus artikel kedua judulnya apa, artikel ketiga judulnya apa. Lalu kata-kata yang harus dipakai di artikel itu apa. Oke, kita optimize, terus kita bikin artikelnya, kita review, terus kita lihat rankingnya, terus growth-nya tahu dari mana? Dari visitor dari page itu berapa yang visit. Nah, visit itu udah jadi apa? Potential customer. Nah, udah jadi potential customer apa? Berarti nanti ada orang yang akan beli atau nanti akan turn to the sales ya, ke penjualan. Oke. Stop share. Nah, kita akan maju ke panduan untuk memulai pengoptimalan mesin telusur atau SEO. Oke, udah kelihatan ya? Oke. Sudah. Oke. Nah, dasar-dasar SEO yang pertama, buat judul halaman yang unik dan akurat. Oke. Untuk membuat sebuah artikel untuk SEO, kita harus buat judul halaman yang unik dan akurat. Nah, ini caranya. Kita harus bikin judulnya, misalkan tentang ini cara-caranya lah, secara teknisnya. Tapi yang penting adalah harus judul yang menarik dan akurat. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika saya di perusahaan asuransi itu, jadi misalkan kita akan bahas tentang asuransi kesehatan. Oke. Kita bikin artikel, apa sih bedanya asuransi kesehatan murni dan asuransi kesehatan investasi. Nah, itu kan menarik ya, orang jadi tahu, oh ternyata bedanya ini. Oke. Nih. Kata judul ditebalkan jika muncul pada
query telusuran. Jadi harus ada penebalan-penebalan khusus. Ini secara teknis lah. Oke. Terus deskripsikan konten halaman dengan akurat. Nah, pilih judul yang menyampaikan topik konten halaman dengan efektif. Hindari memilih judul yang tidak berhubungan dengan konten. Misalkan kontennya asuransi kesehatan, dibahasnya tentang asuransi personal accident kecelakaan. Kan nggak nyambung ya. Nah, menggunakan judul yang standar atau kabur. Nah, buat tag judul unik untuk setiap halaman. Terus gunakan judul yang singkat gunakan judul yang singkat namun deskriptif atau menjelaskan deskriptif. Nah, judul bisa pendek dan informatif, tidak terlalu panjang. Google hanya akan menampilkan sebagian di hasil penelusuran. Jadi, coba gunakan kira-kira 5 sampai 8 kata. Jangan lebih dari itu. Karena nanti Google tuh nggak akan nampilin semuanya kan. Misalkan lebih dari 8 atau lebih dari 8 kata biasanya akan dipotong dengan titik-titik. Nah, baru kita tahu judulnya apa setelah klik. Nah, menggunakan judul yang sangat panjang yang tidak membantu pengguna, menyatakan kata kunci yang tidak diperlukan pada tag judul Anda. Nah, pakai meta tag description. Nah, meta tag description ini memberikan Google dan mesin pencarian lain bentar ya. Untuk menganalisis kontennya. Nah, untuk menganalisis kontennya. Jadi nanti ketika misalkan nggak pakai meta tag description, nanti ketika buat backlink nanti ke Google Analytics itu nggak akan ketahuan gitu ketika nanti ternyata campaign diskon yang kita buat dari SEO ini itu nggak akan ketahuan itu asal source-nya itu dari organik apakah dari mana gitu. Itu sih yang paling penting. Nah, manfaat meta tag description yang pertama adalah meta tag deskripsi ini penting karena Google mungkin akan menggunakannya sebagai cuplikan untuk halaman Anda. Nah, cuplikan halaman seperti ini. Nah, perlu diketahui bahwa mengatakan Google dapat memilih untuk menggunakan bagian yang relevan dari teks. Nah, gini, contohnya misalkan ketika kamu ketik uang kuno. Nah, kita itu nanti di bagian Google-nya itu nanti kan ada halaman yang serupa atau gimana. Nah, itu fungsinya sih sebenarnya. Oke. Nah, rangkum konten halaman dengan akurat. Nah, harus akurat. Tulis deskripsi yang akan menginformasikan dan menarik perhatian pengguna jika mereka melihat meta tag description-nya. Nah, hindari menulis meta tag description yang tidak mempunyai hubungan dengan konten. Nah, menggunakan deskripsi umum. Gunakan deskripsi unik. Misalkan contohnya misalkan contohnya adalah deskripsi memaparkan mengenai menjelaskan tentang produk asuransi kesehatan paling benefit. Nah, jadi orang nggak akan ini kewet. Ini juga teknis sih. Tingkatkan struktur URL. Nah, kenapa harus kayak gitu? Karena membuat kategori dan nama file yang deskriptif untuk dokumen situs web tidak hanya membantu situs tetap terorganisir dengan baik, tapi juga membawa mesin pencarian itu lebih efektif gitu. Nah, ini menyulitkan kan ya URL-nya nggak
kalau ini contoh, example, misalkan URL-nya 10 uang kuno terlangka. Jadi tahu ini URL ini. Jadi ketika orang cari lagi, di fungsinya adalah ketika orang nanti misalkan someday, sekarang lihat tentang produk asuransi itu. Mungkin besok dia mau belinya, tapi ya udah di close dulu aja tuh di Google-nya. Nah, besok dia akan belinya, dia lupa halamannya apa. Nah, tapi dia ingat apa yang mau dia cari. Nah, biasanya apa? Biasanya cari di history. Nah, kalau misalkan URL-nya itu berkaitan dengan tema atau tema lukisan yang dia tema tulisan yang dia cari, itu akan memudahkan orang untuk mengingat link yang telah dibuka di history. Mungkin itu sih sebenarnya fungsinya. Oke. Sebaiknya gunakan kata dalam URL. Jadi jangan URL yang penuh dengan angka-angka, karena akan menyulitkan orang untuk mengingat ketika dia sudah buka, terus dia mau buka lagi, dia history tapi dia lupa gitu karena URL-nya itu bukan menggunakan kata kunci yang dia cari gitu. Nah, buat struktur direktori yang sederhana. Itu yang penting, memudahkan pengunjung mengetahui tempat mereka berada di situs Anda. Nah, ini lebih ke teknis juga. Nah, ini juga penting. Wait. Nah, buat situs agar lebih mudah untuk dinavigasi, ini lebih kepada user interface kita. Nah, jadi misalkan ketika di blog itu misalkan simpennya jangan di bawah tapi di atas. Setelah misalkan ada beli, ada bayar apa-apa, nah blognya di sebelahnya. Jadi apa? Jadi untuk memudahkan orang untuk tahu. Oke, wait. Nah, ini izinkan kemungkinan sebagian URL dihapus. Jadi bisa. Jangan sampai ketika sebagian URL dihapus, ada ini halaman tidak ditemukan atau seperti apa. Nah, kadang kan kita seperti itu ya. Ketika menulis URL, ketika kita melihat mencari sesuatu, ini lebih ke teknis sih sebenarnya. Nah, ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada lagi mau ditanyakan? Ini nanti saya bagikan semua sih. Nah, ini yang paling penting juga. Miliki halaman 404 yang berguna. Jadi ketika misalkan ada orang yang mencari ngopi URL Anda, tapi URL-nya sebagian kehapus, terus udah kayak gitu kan biasanya link 404 terus nggak masuk. Nah, 404-nya itu misalkan ketika diklik itu back to the previous link atau apa. Jadi jangan sampai kosong aja gitu. Juga penting untuk meningkatkan SEO. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ini nanti akan dilanjut lagi besok. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, saya cukup sekian. Minggu depan kita bahas lagi yang tadi tentang SEO, dan saya akan coba untuk buat satu artikel yang berkenaan dengan bagaimana cara optimisasi di blog. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan via WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.